Assalamualaikum. Hari ini aku mau ceritain pengalaman aku dan kenapa sih mimpi-mimpi aku bisa tercapai. Alhamdulillah, qadarullahnya atas izin Allah, banyak banget mimpi-mimpi aku yang sudah tercapai. Tepatnya di umur aku 23 tahun ini, list mimpi yang udah aku tulis itu hampir semuanya udah tercapai. Mungkin ada beberapa yang belum, tapi mudah-mudahan itu juga segera tercapai. Nah, apa sih tipsnya supaya mimpi kita tuh tercapai? Yang pertama, kita buat dulu dream list yang kita tempel di dinding kamar kita. Ataupun di mana terserah kita ya. Di dinding kamar kita juga itu lebih efektif. Nah, tulis dan selalu baca itu setiap hari. Jangan lepas buat baca mimpi-mimpi yang kalian tulis itu. Jangan lepas dari doa, karena ucapan itu adalah doa. Jadi teruslah kalian baca mimpi-mimpi itu berulang kali. Nah, tapi yang paling utama adalah ketika kalian sudah menulis dan membaca mimpi-mimpi kalian, kalian harus tanamkan keyakinan dalam diri kalian dan kalian harus percaya bahwa sesuatu yang kalian inginkan itu akan tercapai atas izin Allah. Yang paling penting adalah percaya sama Allah dan sama diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak percaya sama takdir baiknya Allah, maka sesuatu yang kamu inginkan juga nggak akan pernah terjadi. Ya, jadi paling penting kamu harus tanamkan dalam diri kamu untuk percaya sama ketetapan baik Allah atas mimpi-mimpi yang sudah kamu tulis. Dan ingat, gak ada yang gak mungkin bagi Allah, sekalipun tidak ada yang tidak mungkin bagi manusia gitu. Sekalipun ada yang gak mungkin bagi manusia, tapi bagi Allah semuanya itu mungkin terjadi dan semuanya bisa terjadi, bahkan mudah sekali. Oleh sebab itu, kemudahan itu datangnya dari Allah, maka kita berusaha untuk mendapatkan kemudahan itu. Semuanya emang gak mudah untuk kita lakuin. Terlihatnya kayak mulus-mulus aja jalannya, padahal sebenarnya banyak banget lika-likunya, bahkan prosesnya. Apalagi yang gak terbiasa. Makanya kalau kita menginginkan sesuatu, biasakan dulu. Biasakan dalam prosesnya untuk menerima segala sesuatu yang nantinya akan terjadi. Gak apa-apa kok kalau kita membayangkan sesuatu yang pahit-pahitnya dulu. Tapi ingat, apa yang terjadi dalam hidup kita itu tergantung dari prasangka kita. Jadi kalau prasangka kita baik sama Allah, maka Allah akan menghadirkan sesuatu yang baik. Tapi kalau prasangka kita buruk, maka sesuatu yang terjadi juga akan buruk gitu. Jadi baik-baikilah prasangkamu ya, supaya nanti Allah memudahkan segala sesuatunya. Nah, gimana sih caranya aku bisa sampai di titik ini? Apalagi aku udah alhamdulillah bisa umroh, aku bisa lulus tepat waktu, ya dengan baik. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah lika-likunya tuh banyak banget dari kehilangan yang hanya dalam waktu jarak dekat. Itu mama, kemudian AA, kemudian bapak kandung aku yang baru aku temuin di usia aku yang 22 tahun. Terus aku dikabarin udah nggak ada juga. Itu adalah lika-liku atau ujian yang harus aku hadapi dari setiap proses yang lagi aku jalanin. Nah, amalan apa sih yang aku lakuin supaya aku bisa mencapai mimpi aku? Sebenarnya dibilang mudah, nggak mudah. Tapi dibilang susah, juga nggak susah kalau kita mau berusaha. Amalan-amalan yang aku lakuin, ini aku tulis di buku aku. Jadi aku bikin buku gitu, tapi aku belum apa ya, belum mentayangkan buku ini gitu, karena aku belum punya modal untuk itu. Jadi doain coming soon ya. Jadi ini bukunya adalah Mendekat dengan Jalur Langit. Yang biasa aku lakuin, yang pertama aku sholat taubat. Jadi biasanya sebelum tidur aku usahain aku sholat taubat. Kenapa? Karena aku ngerasa aku banyak dosa, dan mungkin hari ini juga aku banyak ngelakuin dosa yang mungkin gak sengaja atau bahkan sengaja. Entah itu dosa kepada teman aku yang mungkin kata-kata aku mungkin menyakiti dia tapi tanpa aku sadari, atau dia pun tidak mengingatkan aku akan hal yang membuat dia sakit mungkin, atau hal-hal yang kita lakuin, entah hal kecil atau hal besar yang kita lupa. Itu sebabnya aku selalu biasain untuk sholat taubat sebelum tidur. Tapi ya kalau dibilang rutin, ya awalnya nggak rutin karena itu harus pelan-pelan gitu, dan ya aku belum biasa dan akhirnya dibiasakan jadi terbiasa. Kemudian aku nggak lepas untuk baca istighfar, karena ya aku sadar aku ini seorang pendosa yang aku ini ingin memperbaiki diri. Ya kalau aku bersaing dengan orang-orang yang beriman, ya pasti aku di belakang. Tapi aku mau bersaing sama orang-orang yang lagi berusaha memperbaiki dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya aku
yaitu ada di antara mereka, aku adalah orang yang sedang berusaha untuk seperti itu. Kemudian aku juga membiasakan untuk sholat tahajud. Nah, gimana sih caranya supaya kita gampang bangun sholat tahajud? Yang pertama adalah biasain sebelum tidur baca doa, wudhu, keprikin kasur 3 kali, terus niat supaya kamu bisa bangun sebelum azan subuh, biar kamu bisa sholat tahajud. Terus kamu sholat witir 3 rakaat, terus kamu tilawah Al-Quran, walaupun cuma 1 atau 2 ayat, nggak apa-apa. 2 ayat, 1 ayat, 2 ayat aja bisa merubah nasib hidup kamu. Kamu harus tanamkan itu di dalam diri kamu supaya kamu rajin sholatnya, rajin tilawahnya gitu kan. Nah terus baca al-masurat biasanya aku pagi dan sore. Terus juga sholawat, zikir. Nah itu hal-hal yang biasa aku lakuin. Di sini ya aku udah tulis semuanya. Tapi aku jelasin di sini. Dan aku membiasakan untuk berusaha sholat fajar. Itu pun sebenarnya kalau dibilang rutin sampai hari ini pun aku belum rutin. Tapi ya ketika aku menanamkan itu di dalam diri aku sebagai hal yang penting, aku akan lakuin itu gitu. Walaupun ya kadang-kadang sempet, kadang enggak. Sebenarnya harusnya sempet, tapi namanya manusia, banyak banget kekurangannya. Kadang-kadang yang sebenarnya bisa sempat aja jadi nggak sempat. Ya mudah-mudahan kita bisa sama-sama memperbaiki hal itu supaya kita bisa mengoptimalkan atau mengusahakan sesuatu yang baik. Nah terus juga sholat duha. Kalau misalkan kamu nggak biasa sholat duha, mulai dari 2 rakaat, terus nanti kalau udah terbiasa jadi 4 rakaat, itu masya Allah banget. Apalagi setelah sholat duha kamu baca surat al-waqiah, manjur. Tapi yang paling penting ketika kamu udah melakukan semua amalan itu, kamu nggak boleh tergesa-gesa berdoa supaya Allah mengabulkan hari itu juga. Jadi jangan lakuin hal itu ya.